Ini hanya Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Catat ini ya. Dan saya belum pernah bagi dimanapun yang ini, yang versi lengkapnya. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan, tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 surah di dalam Al-Quran yang bila 2 surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, 2 ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan, biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Dan 3 ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Tentunya pertanyaan yang semua orang rasakan, yaitu kita selalu merasa, aku sudah berdoa tiap malam, setiap habis sholat fardu, tapi kenapa kayaknya doaku tidak dikabulkan juga? Padahal aku sudah mengangkat tanganku, sudah berdoa sambil menangis, sudah berdoa di waktu-waktu mustajab. Lantas apa yang membuat doa-doaku belum terkabulkan? Ternyata ada beberapa kunci rahasia supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama, kita harus mempunyai hati yang yakin 100%. Nabi Muhammad SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doamu akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Hasan. Yakinlah, bukan cuman di mulut, tapi juga di hati. Kadang kita doa sambil ragu, ya Allah, beri aku rezeki. Tapi dalam hati masih berpikir, kayaknya nggak mungkin deh. Nah, bisa jadi itulah yang membuat doa kita terhambat. Allah itu maha kaya, maha mengabulkan. Tinggal kita yakin, harus yakin dengan 100%. Selanjutnya, bersih dari hal-hal yang haram. Rasulullah pernah menceritakan ada orang yang rambutnya kusut, berdoa sambil mengangkat tangan, tapi makanannya haram, minumannya haram. Lalu Nabi berkata, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jadi sebelum minta apa-apa, periksa dulu rezeki kita halal tidak, mulut kita dijaga tidak dari hal-hal seperti gibah, gosip, menggunjing, atau bahkan sampai memfitnah seseorang. Kita berusaha jalan lurus atau tidak, berusaha jalan di jalan yang Allah tentukan atau tidak, karena doa itu butuh saluran yang bersih agar sampai ke langit. Dan selanjutnya, berdoalah di waktu-waktu istimewa. Dari semua waktu, kita bahwasanya mengetahui ada waktu-waktu yang dianggap bermustajab atau waktu-waktu emas untuk berdoa agar cepat dikabulkan, yaitu sepertiga malam terakhir, saat sujud terakhir dalam sholat, di antara azan dan iqomah, saat hujan turun, dan ketika sedang berpuasa, terutama menjelang berbuka. Kalau kita bisa memanfaatkan momen-momen itu semua, insya Allah doa kita pasti akan cepat Allah kabulkan tanpa harus kita menunggu waktu yang lama. Sahabat Gema Islami TV rahimakumullah. Kadang Allah tidak langsung mengabulkan doa kita, bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita sebagai hambanya, tapi justru karena Allah lah yang maha mengatur. Allah mengetahui momen yang terbaik
di waktu yang tepat kita mendapatkan semua doa-doa yang kita panjatkan. Ada yang doanya dikabulkan cepat, ada yang ditunda untuk waktu yang lebih pas, ada juga yang diganti dengan yang lebih baik dari apa yang diminta. Yang terpenting kita tetap yakin, tetap bersih, dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendiri bilang dalam hadis qudsi yang isinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita yakin Allah akan kabulkan, insya Allah akan datang juga waktunya dan kita akan mendapatkan semua hal yang terbaik di sisi Allah. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat, dan supaya kita mendapat pahala jariah, silakan subscribe dan share agar semakin banyak umat muslim yang mendapatkan pengetahuan Islam dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak video pengetahuan Islam lainnya di channel Gema Islami TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.